Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desya Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi ruang 12. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dan Ibu Wira Lestari dengan mata kuliah akuntansi keperilakuan. Yang pertama, sistem biaya tradisional versus biaya standar. Yang pertama, tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor, menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan. Akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua, sistem biaya tradisional atau historis. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit, produk atau jasa. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menurut agar biaya per unit produk untuk jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk suatu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Yang ketiga, sistem biaya standar. Yang pertama, ruang lingkup. Sistem biaya standar mencerminkan percampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dan teori organisasi modern. Kelebihan sistem biaya standar ini dari aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar adalah kemampuannya untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Yang B, kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Suatu biaya standar dirancang untuk berfungsi secara simultan sebagai suatu sumber informasi, jalur komunikasi, dan alat pengendalian serta evaluasi kinerja. Sistem biaya standar memiliki potensi untuk digunakan baik sebagai alat bantu dalam meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan maupun sebagai alat untuk mencapai tingkat pengendalian yang otokratis dan koersif. Selanjutnya, perhitungan biaya langsung dan variabel. A. Filosofi yang mendasari semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan untuk produk atau jasa dengan biaya penuh. Yang kedua, dorongan keperlakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial yang konsekuensinya keputusan manajemen. C. Pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Yang D. Pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum terjadi, keputusan bawaran produk, penentuan harga produk, penetrasi produk, penghapusan produk, pesanan produk, dan kampanye iklan dan promosi, keputusan mengurangi biaya. Selanjutnya, aspek perilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai penyebab partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna hanya bagi vendor atau manajemen yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai. Yang keempat, penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan difungsional adalah penyerapan overhead. Yang terakhir, alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants (NAA), James Fremgen dan Su Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dan jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Baik, yang terakhir, analisis varians. Yang pertama, keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikasi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain, tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Yang kedua, aspek keperlakuan. Semua model akuntansi untuk investigasi varians biaya didasarkan pada pemandangan pengendalian struktural.
Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis umpan balik, ketertatan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Sekian video presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.